Ke-16, kepergian keluarga Kuan. Setelah semua orang pergi, ruangan pertemuan di kediaman Tuan Kota menjadi sepi. Saat itu, di ruangan itu tersisa 4 orang. Lang Hou, Lang Jie dan Yosang menatap satu arah, ke arah satu orang. Kuan Zu tersenyum pahit, ia mengerti arti tatapan 3 sahabatnya. Kuan Zu menghela nafas. Saudara Lang Hou, saudara Lang Jie dan saudara Yosang, maafkan aku karena telah mengambil keputusan ini, kata Kuan Zu. Lang Hou menghela nafas. Seharusnya tetaplah bertahan, walau kerajaan sangat kuat. Bukan berarti mereka bisa seenaknya mengintimidasi kita, kata Lang Hou. Kuan Zu tersenyum. Aku tahu, kalian pasti akan bertahan dan tidak akan takut pada langit sekalipun. Namun, di sini, sepertinya, ada plot yang sedang diatur, saudara Lang Jie. Bisakah Anda merasakannya? Kata Kuan Zu. Walau Kuan Zu tidaklah sebaik Lang Jie dalam hal perencanaan dan menilai situasi, namun ia juga sangat ahli dalam hal itu. Ini alasan mengapa ia memangku jabatan sebagai komandan keamanan. Lang Jie menundukkan kepalanya. Ia merenungi segala situasi. Ya, hal ini sangat konyol. Pencurian terjadi di kota Ma. Ketika kita yang mendapatkan perintah untuk menanganinya, itu saja terasa aneh. Di kota Ma terdapat banyak ahli. Dengan kemampuan 4 anak itu, tentu sangat mudah bagi mereka untuk menangkap pencurinya. Namun, faktanya, mereka membiarkannya. Seakan-akan kasus pencurian ini, justru mereka manfaatkan untuk menjebak kita, kata Lang Jie. Semua orang di dalam ruangan itu merenungi apa yang Lang Jie katakan. Di sini, jelas terlihat plot ini diatur untuk membingkai Lang Hou. Atau mungkin kota Lang kita, jika tidak ada yang berkorban, kita semua akan terkena jebakan mereka, kata Lang Jie. Selesai mengatakan itu, ia menatap Kuan Zu, begitupun Lang Hou dan Yosang menatap ke arah Kuan Zu. Kuan Zu tersenyum. Saat ini, aku telah tersingkir. Sekarang, kota ini hanya akan mengandalkan kalian bertiga saja. Tolong maafkan aku, kata Kuan Zu. Ia menangkupkan 2 tangannya, memberi hormat pada 3 sahabatnya. Yosang yang kebetulan berada di sebelah Kuan Zu, memegang bahu Kuan Zu. Saudara Kuan, maafkan kami, telah menyusahkan Anda sekeluarga, kata Yosang. Kuan Zu tersenyum. Ia menghela nafas. Setelah ini, aku akan bersiap diri untuk pergi. Utusan kerajaan pasti masih memantau situasi di sini. Saat ini, kita hanya bisa mengikuti arus. Setelah aku pergi, mereka tidak memiliki alasan untuk menyalahkan kalian, kata Kuan Zu. Lang Hou tersenyum pahit. Saudara Kuan Zu, jagalah diri kalian sekeluarga. Jika masalah di kota Lang telah selesai, kami bertiga akan bergabung kembali dengan Anda. Aku akan meminta klan untuk memilih tuan kota yang baru, kata Lang Hou. Kuan Zu tersenyum dan menganggukkan kepala. Baiklah, saudara Lang Hou, saudara Lang Jie dan saudara Yosang, aku permisi dulu. Salam, kata Kuan Zu. Kemudian ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu. Sebenarnya, 3 sahabatnya sangat ingin mengantar kepergiannya. Namun, di luaran, utusan kerajaan pasti memantau situasi. Sebagai orang yang telah dipecat, maka siapapun itu tidak pantas untuk dihormati. Jadi, walau berat hati, 3 sahabatnya mencoba bertahan untuk tidak mengantar kepergian Kuan Zu. Kakak Lang Hou, apa sebenarnya yang terjadi? Ayo jelaskan, terdengar suara seorang wanita. Saat itu, Lang Hou sedang duduk di sebuah ruangan kecil. Ia mengangkat kepalanya menatap wanita cantik itu. Ayah, apakah yang terjadi? Pada saat yang sama, seorang pemuda tampan masuk dan langsung bertanya. Pemuda itu menatap wanita yang sebelumnya bertanya. Lang Hou menatap anak dan istrinya. Ia tersenyum tipis. Kalian di sini, kata Lang Hou sambil menghela nafas. Kakak Lang Hou, mengapa kakak Kuan Zu pergi bersama keluarganya? Kata Nyonya Lang. Lang Ye memilih diam. Ia mendengarkan pertanyaan ibunya dan menunggu jawaban dari ayahnya. Lang Hou menatap istrinya. Adik Lin, beberapa waktu ini telah terjadi pencurian di wilayah ini, namun korbannya berada di kota kecil lainnya. Pihak kerajaan menekan kita agar menyelidiki kasus ini, kata Lang Hou. Kemudian ia menceritakan kejadiannya, hingga akhirnya Kuan Zu memilih mengorbankan diri. Dalam cerita itu,
Lang Ho menjelaskan dengan detil, hanya saja ia tidak menyebutkan siapa pencurinya. Pencuri-pencuri itu harus diberi pelajaran. Geram Nyonya Lang. Lang Ho melirik putranya. Merasai lirikan ayahnya. Lang Ye menunduk. Dari tatapan ayahnya, ia mengerti. 4 pemimpin kota Lang pasti mengetahui siapa pencuri itu. Lang Ho tersenyum. Ia menatap lembut istri dan putranya. Kalian pergilah dulu. Tinggalkan aku sendiri. Masih ada urusan yang harus aku kerjakan. Kata Lang Ho. Tanpa banyak bertanya lagi, ibu dan anak itu pun pergi meninggalkan ruangan itu. 3 orang keluar menunggangi kuda melalui gerbang bagian belakang kota Lang. 3 orang itu adalah Kuan Zu bersama istri dan anaknya. Mereka memilih melewati pintu belakang dan menunggangi kuda. Di kota Lang 4 pemimpin kota itu sangat dicintai dan dipuja. Menimbang situasi itu, Kuan Zu memilih pergi diam-diam agar tidak memancing reaksi orang banyak. Tentu semua orang telah mendengar akan dirinya yang telah dipecat, dan ia yakin saat itu di depan pintu gerbang utama telah banyak orang yang menunggu di sana. Kuan Zu mengenakan caping di atas kepalanya, begitupun istri dan putranya. Ketika 3 orang itu keluar meninggalkan pintu gerbang belakang, pada jarak 100-an meter dari pintu gerbang, di tengah jalan, berdiri seseorang. Kuan Zu dan 2 orang bersamanya menghentikan kuda mereka. Kuan Zu tersenyum. Paman Kuan, kata pria itu, yang bukan lain adalah Lang Ye. Kuan Zu menganggukkan kepalanya. Paman, maafkan aku, kata Lang Ye. Kuan Zu menghela nafas. Semua telah terjadi. Saat ini yang terpenting adalah jaga kedua orang tuamu. Kita belum mengetahui siapa yang membuat plot terhadap kota Lang. Ke depan nanti, lebih berhati-hatilah dalam bertindak, kata Kuan Zu. Ya paman, aku mengerti, kata Lang Ye. Ia menganggukkan kepalanya. Saat itu Kuan Yu melesat dan turun dari atas kudanya. Ia memegang bahu Lang Ye. Begitupun sebaliknya. 2 sahabat itu saling tatap dan memegang bahu sahabat mereka. Saudara Kuan Yu, jaga diri Anda dengan baik, kata Lang Ye. Kuan Yu tersenyum. Anda juga, ingatlah, ini hanya sementara. Akan tiba waktunya, kita bertemu. Saat itu, mari kita lihat kultivasi siapa yang paling tinggi di antara kita berempat, kata Kuan Yu. Lang Ye tersenyum. Ya, tentu saja. Kita lihat saja nanti, kata Lang Ye. 2 sahabat itu tertawa dan saling menepuk bahu sahabat mereka. Setelah itu, Kuan Yu kembali naik ke atas kudanya. Lang Ye memberi hormat pada ibu Kuan Yu. Bibi, maafkan keponakan Anda. Aku hanya bisa mengantar Anda di sini saja, kata Lang Ye. Nyonya Kuan tersenyum manis. Lang Ye, sampaikan salam Bibi pada ibumu, kata Nyonya Kuan. Baik Bibi, kata Lang Ye. Setelah itu, 3 orang yang terdiri dari ayah, ibu dan putranya itu melanjutkan perjalanan mereka. Lang Ye menatap kepergian mereka, hingga akhirnya bayangan 3 orang itu tidak nampak lagi di matanya. Lang Ye menghela nafas, kemudian berbalik arah dan kembali ke kota Lang.